Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan. Siapkanlah hati pikiran kami ya Bapa, kiranya Roh Kudus yang berikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Amsal 12 ayat 16 beginilah firman Tuhan. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saudara, pada saat masa praktek 2 bulan saya kemarin telah selesai, gembala dengan keluarga pastori mengantarkan saya serta seorang rekan pelayanan saya kembali ke kampus. Saudara, setelah mengantarkan teman saya, kami berencana berhenti sejenak untuk membeli oleh-oleh. Sang gembala saya memberikan lampu sen, memberikan tanda bahwa kami akan segera menepi. Namun kami terkejut dengan suara benturan keras, yang mana ada seorang pengendara motor yang tidak memperhatikan bahwa kami akan segera menepi. Saat itu kami sangat kaget ya saudara. Namun yang lebih mengagetkannya lagi adalah ketika pengendara tersebut langsung marah-marah serta menunjuk ke arah Bapak Gembala. Saudara, bukankah kita seringkali juga berada di posisi yang demikian? Bukankah kita seringkali bertemu dengan orang yang gampang sekali marah, dicolek sedikit marah, dibecandain sedikit tersinggung. Dan ketika ia marah, sangat kelihatan sekali. Biasanya ia akan mengeluarkan kata-kata cemoohan ataupun kata-kata kasar yang menunjukkan bahwa ia sedang marah. Dan seringkali kata-kata tersebut menyinggung perasaan kita. Atau justru kita sendirilah yang memiliki sifat yang demikian. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Tema perenungan kita pada saat ini yaitu orang bijak dan orang bodoh. Saudara, cukup mudah ya membedakan antara orang bodoh dan orang bijak. Lihat saja dari caranya menanggapi sesuatu. Saudara, Raja Salomo dalam menuliskan Amsalnya, ia menyatakan bahwa orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga adalah seorang yang bodoh. Sedangkan orang yang mengabaikan cemooh adalah orang yang bijak. Saudara, kita tahu bahwa Salomo ini adalah seorang yang bijaksana. Dan ia dapat menjadi seorang raja yang bijaksana karena Allah sendiri telah memberikan hikmat yang luar biasa kepadanya. Bukan hanya itu saja, ia juga adalah seorang yang sudah memperhatikan banyak peristiwa yang terjadi dari siklus kehidupan manusia. Salomo dapat menuliskan tentang orang bodoh dan orang bijak adalah karena ia sendiri telah memperhatikan bagaimana kehidupan keduanya. Saudara, pada bagian ini, Salomo menegaskan bahwa kita dapat melihat dua jenis manusia hanya dari caranya menanggapi cemoohan. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat ayat ini dari versi yang lain. Dari versi BIMK, dikatakan bahwa kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tetapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela. Dalam ayat T dikatakan, orang bodoh menunjukkan kemarahannya saat itu juga. Tetapi orang bijaksana menutupi aib. Dalam VMD dikatakan, orang bodoh menyatakan sakit hatinya dengan segera, tetapi orang baik dapat menahan emosinya. Dalam hal ini, saudara, kita dapat melihat bahwa orang bodoh dapat dikenal dari amarahnya. Hal ini bukan berarti bahwa orang yang bijaksana itu tidak bisa marah ya saudara. Namun, orang bijaksana marah karena sebuah alasan yang benar, dan ia dapat mengendalikan amarahnya dengan baik. Sedangkan orang bodoh, amarahnya lah yang menjadi tuan atas dirinya. Saudara, kata sakit hati di sini bukan hanya sebatas tersinggung, namun lebih dari itu dapat juga diterjemahkan sebagai kemarahan, kekesalan ataupun provokasi. Dengan demikian, seorang yang tersinggungan, mudah marah ketika dipanas-panasi atau diprovokasi oleh orang lain, Amsal berkata bahwa itu adalah orang bodoh. Saudara, tentunya setiap kita suka makan kepiting. Kepiting mau dimasak apapun tentunya enak, kecuali yang alergi kepiting. Akan tetapi pernah nggak sih saudara melihat bagaimana caranya memancing kepiting? Sebenarnya saudara, memancing kepiting itu sangat gampang. Caranya cukup mengambil seutas tali yang diberikan kerikil sebagai pemberatnya dan kemudian diikatkan pada ujung sebatang kayu. Kemudian masukkan tali tersebut ke dalam lubang kepiting dan tinggal pemberatnya itu disenggol-senggolkan saja ke badan kepiting. Nanti kepitingnya pasti akan marah, dan karena marah ia akan menjepit tali pemberat dan akan mencengkramnya dengan keras. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tinggal mengangkat pancingannya dan masukkan ke dalam wajan berisi air mendidih.
Saudara, karena kaget ia akan melepaskan jepitannya. Namun apa daya, begitu dia sadar semuanya sudah terlambat. Ia harus menerima nasibnya direbus hidup-hidup. Saudara, kenapa si kepiting sangat mudah ditangkap? Karena ia selalu marah dan selalu tersinggung saat digoda. Kepiting adalah hewan yang sangat emosional. Jika sesuatu dianggap mengganggu atau menyinggung dia, maka kepiting tidak akan segan-segan mencengkram apa yang mengganggunya. Saudara, jangan kita menjadi seperti kepiting ya, yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Ingat kata firman Tuhan bahwa orang yang demikian adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena sangat merugikan saudara. Kita bisa kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan nyawa. Loh kok bisa? Saudara, menurut ilmu kedokteran, orang yang sering marah akan lebih cepat mati karena meningkatkan resiko cemas, stroke, depresi, jantung, hipertensi, gangguan kehamilan dan janin. Bayang saudara, yang 3 terakhir itu resiko merokok. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa itu sangat beresiko. Namun kita bisa melihat seseorang yang bijak itu dari caranya menanggapi cemoohan. Orang bijak tidak akan langsung menanggapi cemoohan sebagai hal yang negatif, akan tetapi memilih untuk diam merenungkannya. Saudara, ada sebuah kutipan yang berkata ya, yang bijak merenung, yang bodoh tersinggung. Jika memang benar ya diperbaiki, jika tidak ya abaikan saja. Saudara, kata cemooh juga di sini berasal dari kata yang bisa diterjemahkan dengan hal yang memalukan atau cacian. Jadi kata cemoohan di sini merujuk kepada hal-hal yang menghina, makian, cacian. Itu semua adalah hal-hal yang mencemooh. Namun, dapatkah kita mengabaikan setiap cemoohan tersebut? Saudara, suatu hari ada seorang pemuda yang sedang berdebat dengan sang guru. Ketika berbeda pendapat, akhirnya pemuda tersebut menjadi sangat kesal dan marah kepada gurunya. Ia mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar serta menunjukkan kebenciannya kepada sang guru. Saudara, guru tersebut hanya diam dan mendengarkan dengan sabar dan tenang. Bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah pemuda itu pergi, seorang murid melihat peristiwa tersebut bertanya, "Pak, kenapa Bapak diam saja?" Kemudian sang guru bertanya kepada muridnya, "Nak, jika seorang memberimu sesuatu dan kamu tidak menerimanya, jadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentunya kembali menjadi milik si pemberi," jawab sang murid. Saudara, demikian juga dengan kata-kata kasar, hinaan, cacian yang dilontarkan kepada kita. Jika kita tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata itu akan kembali menjadi miliknya. Saudara, untuk dapat mengabaikan sebuah cemoohan memang tidak mudah. Kita seringkali terpancing, kita gagal, dan tidak bisa lagi menahan amarah. Akan tetapi, biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita, agar kita dapat menahan amarah dan mengabaikan setiap cemoohan tersebut. Seperti juga yang saya perhatikan dari gembala saya pada saat kecelakaan itu terjadi. Selama pengendara motor tersebut marah-marah, saudara, saya memperhatikan bahwa Bapak Gembala hanya diam dan berkata, "Jangan keluar dulu, tunggu sampai emosinya reda." Saudara, setelah menunggu beberapa menit, Bapak Gembala akhirnya turun dan berbicara kepada pengendara motor tersebut. Ternyata, saudara, setelah menunggu beberapa menit, pengendara itu tidak sekesal dan tidak semarah tadi. Bapak Gembala mencoba memeriksa apakah ada luka dan kerusakan pada motornya, serta menawarkan untuk membawanya ke bengkel. Saudara, pada akhirnya pengendara tersebut menjawab, "Enggak apa-apa Pak, enggak ada yang rusak. Saya akan melanjutkan perjalanan saya." Dan akhirnya pengendara itu pun pergi. Happy ending ya saudara. Saudara, bagi saya, sikap yang demikian sangat patut untuk saya dan saudara teladani. Akan tetapi, kita memiliki teladan yang jauh lebih besar dari semua teladan di dunia ini, yakni Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus juga pernah dihina, dicaci, bahkan diolok-olok. Bahkan pada saat ia sudah mengalami banyak penderitaan, pada saat ia merasakan banyak kesakitan, para prajurit meludahinya, menanggalkan jubahnya. Dan bahkan ketika sudah di atas kayu salib pun, orang-orang mengejek dia dan berkata, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib," sambil menertawakannya. Akan tetapi Tuhan Yesus telah bijak dalam menanggapi setiap cemoohan tersebut. Saudara, bagaimana dengan kita?
Apakah kita telah dan mau meneladani Tuhan Yesus yang bijak dalam menanggapi setiap cemoohan? Atau maukah kita mengikuti kehendak kita yang dikuasai dengan amarah? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, biarlah Engkau menolong kami Bapa, bisa menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi setiap cemoohan. Berikan kami penguasaan diri dan biar Roh Kudus yang mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.